pembuluh-pembuluh darah yang berada pada bagian bawah dari epidermis yang akan meresap, masuk, kemudian menguap lewat kulit kita dengan jumlah yang sama setiap hari. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa memang kulit kita ini mempunyai fungsi untuk menutup tubuh manusia. Ya. Nanti dia ini akan berbatasan dengan selaput-selaput lendir yang berada pada lubang-lubang pada tubuh manusia. Anda tahu kan ada lubang telinga, ada lubang hidung, ada lubang daerah mata, ada lubang mulut. Itu nanti dilanjutkan dengan mukosa yang biasanya dilapisi oleh selaput lendir, baik di hidung, di mulut, ataupun di mata, juga di telinga. Dan kemudian lubang yang di sebelah bawah yang merupakan lubang tempat buang air kecil dan lubang buang air besar. Ya, jadi batasnya sampai di situ. Yang seluruhnya itu yang lainnya adalah kulit. Kulit ini epidermis. Nah, next, lanjut. Epidermis ini merupakan suatu lapisan nantinya yang terdiri dari sel-sel epitel. Ingat itu. Merupakan lapisan yang dibentuk oleh sel-sel epitel di mana lapisan yang paling permukaan diganti hampir setiap hari yang merupakan lapisan tanduk. Sekarang kita lihat kegunaan kulit kita yang meliputi seluruh tubuh ini. Yang pertama, dia melindungi bagian dalam tubuh kita terhadap trauma dan juga kehilangan cairan serta infeksi. Jadi ada 3 yang utamanya. Menghalangi trauma, paling tidak kalau ada pukulan, dia tidak akan langsung kena otot atau saraf atau pembuluh darah. Dia akan kena di kulit terlebih dahulu. Kalau Anda jalan kaki, tubuh kita yang berat ini, dia dilapisi oleh kulit yang tebal pada telapak kaki. Sehingga otot-otot dan tulang pada kaki itu tidak menyentuh langsung lantai atau tanah atau bahkan yang ada daerah bebatuan. Jadi itu pertama perlindungan terhadap cedera. Begitu juga kalau kita kena sinar panas matahari. Sinar ultraviolet itu tidak langsung kena ke jaringan-jaringan tubuh, tapi dia akan terhalang terlebih dahulu oleh kulit yang mengandung pigmen yang fungsinya adalah melindungi tubuh terhadap sinar ultraviolet. Bakteri, waduh Anda tahu kan, bakteri itu banyak sekali di permukaan tubuh kita ini, tidak terhitung. Nanti Anda kalau di laboratorium bisa lihat ya bahwa kalau diambil hapusan dari kulit itu pasti bisa ditanam di lempeng agar di laboratorium. Pasti banyak tumbuh bakterinya. Tapi bakteri-bakteri tadi tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Karena kulit ini tertutup rapat oleh lapisan sel epitel yang saya jelaskan tadi. Bakteri-bakteri tadi baru bisa masuk ke dalam tubuh kita kalau ada lubang pada kulit ini. Nah, lubang itu hanya bisa terjadi kalau kulit terkena trauma atau cedera. Terpukul, kulitnya robek, teriris, kulitnya robek, tertusuk, kulitnya berlubang, dan sebagainya. Baru bakteri tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menimbulkan infeksi. Fungsi yang kedua, pengaturan suhu tubuh melalui kelenjar keringat dan pembuluh darah. Melalui kelenjar keringat, itu misalnya pada saat kita kepanasan, pada saat kita olahraga, pada saat kita latihan, pada saat kita bekerja berat, ya, maka cairan akan banyak keluar melalui kelenjar keringat tadi. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan hal-hal tadi, pembuluh darah akan mengalami dilatasi atau mengembang. Cairannya akan banyak dimasukkan ke dalam kelenjar keringat tadi dan kemudian dikeluarkan. Lalu bagaimana caranya kita mengatur suhu tubuh? Ada caranya mengatur suhu tubuh. Itu juga
melalui pembuluh darah tadi. Nanti saya jelaskan di belakang, ya. Yang ketiga, sensasi melalui saraf kulit. Saraf-saraf perifer atau saraf-saraf yang berada di tepi, yang berada di bawah kulit, dia tidak bisa masuk ke dalam epidermis. Pembuluh darah juga demikian. Dia hanya menempel pada bagian pada bagian bawah daripada selaput epidermis tadi. Jadi mereka tinggalnya di dermis, pembuluh darahnya, sarafnya. Kalau pembuluh darah kan satu macam, dia membentuk kapiler-kapiler yang berada di bagian bawah epidermis. Tapi kalau saraf, ini bermacam-macam saraf ini. Kenapa? Karena fungsi kulit kita itu, fungsi perabahan ini bermacam-macam. Kita harus bisa membedakan yang kasar dan yang halus. Kita juga harus bisa membedakan benda yang panas dan yang dingin. Kita juga harus bisa membedakan sesuatu yang berat atau yang ringan. Ya, misalnya kita ngangkat barang, nah itu juga sama. Jadi dengan adanya perbedaan yang harus kita ketahui atau kita rasakan itu, maka ujung-ujung saraf dari ujung saraf sensoris yang ada pada daerah dermis tadi bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Kita juga harus bisa membedakan permukaan tajam atau tumpul. Sehingga nanti ada bermacam-macam ujung saraf sensoris pada daerah dermis tadi. Itu adalah sensasi melalui saraf kulit. Dan yang keempat, ada dua hal yang penting, apalagi pada saat sekarang, yaitu pembentukan vitamin D. Vitamin D ini terdapat dibentuk di kulit. Yang ada pada daerah kulit kita itu hanya provitamin D, yaitu bakal vitamin D. Bakal vitamin D ini harus disinar oleh sinar ultraviolet. Banyak sekali pendapat sinar ultraviolet itu yang bagusnya yang pagi, yang jam 10, yang siang, yang sore, dan sebagainya. Tapi udahlah, kita tidak usah pedulikan pendapat-pendapat yang melalui penelitian apakah itu masing-masing atau kelompok, ya. Yang penting bahwa kalau vitamin D ini bisa menjadi vitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet. Kapan saja Anda terpajan oleh sinar matahari, mau pagi kayak sempatnya, mau siang sempatnya, mau sore sempatnya, silahkan saja. Pasti ada ultravioletnya. Dan itulah nanti yang akan membantu pembentukan vitamin D. Yang fungsinya di samping untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga untuk pemeliharaan tulang-tulang kita. Nah, jadi kan ada dua fungsi di sana. Dan yang terakhir itu adalah pembentukan pigmen. Pigmen pada manusia diperlukan. Baik di daerah tropis seperti di Indonesia, atau di daerah subtropis seperti misalnya pada daerah-daerah Jepang atau Korea, ya, atau pada daerah 4 musim, atau mungkin pada daerah yang paling utara, yaitu pada daerah kutub. Pigmen itu tetap diperlukan. Kenapa? Karena pigmen itu pertama, itu akan menjadi ciri khas pada setiap suku yang ada pada daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, tropis, subtropis, kemudian daerah kutub tadi. Dan yang kedua, pigmen itu kita kan tadi perlu sinar ultraviolet, tapi kadang-kadang kita nggak tahu berapa banyak dan berapa lama kita harus terpajan oleh sinar ultraviolet pada sinar matahari tadi. Pigmen inilah yang akan melindungi tubuh kita. Kalau kita tidak sadar bahwa sinar matahari atau ultravioletnya itu terlalu banyak masuk ke dalam tubuh. Karena contohnya saja seperti misalnya yang suka kerja di jalan, atau yang bekerja di jalan di bawah sinar matahari, atau mungkin di sawah
di kebun dan sebagainya. Mereka kadang-kadang bisa setengah hari terpajan oleh sinar matahari tadi. Jadi bisa Anda bayangkan berapa banyak sinar ultraviolet yang akan terkena pada tubuhnya. Padahal sinar ultraviolet ini dalam batas tertentu diperlukan oleh tubuh kita, dan kalau terlalu banyak kita pun tidak memerlukannya. Itu sebabnya kenapa ada pigmen pada kulit tadi, yaitu untuk paling tidak melindungi tubuh bagian dalamnya. Jelas ya? Oke. Next, lanjut. Kita lihat dulu bagian yang paling luar yang tadi saya katakan, yaitu epidermis. Intinya di sini Anda harus tahu bahwa di epidermis ini hanya terdapat lapisan epitel. Titik. Tidak ada saraf ataupun pembuluh darah. Ya, jadi yang kita rasakan, kemudian pembuluh darah itu bisa memerahkan kulit, itu berada di bagian dermis, yaitu di bawah epidermis tadi. Epidermis ini sebetulnya terdiri atas beberapa lapisan, tapi yang inti adalah 3 lapisan besar, yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk, ya, dan ini biasanya nantinya akan variasi, nanti ada yang berubah menjadi kuku pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kemudian lapisan kedua adalah stratum lucidum, ya, dan ketiga adalah stratum granulosum. Dan di bawahnya kita dapatkan, di bawah stratum granulosum itu adalah zona germinalis. Ini adalah zona germinalis, inilah yang penting pada epidermis tadi. Karena dari zona germinalis inilah mulai akan dibentuk sel-sel epitel yang nanti terus mengalami perubahan naik ke lapisan atasnya. Dan nanti kalau sudah di lapisan paling atas, yaitu di stratum corneum atau lapisan tanduk, lapisan ini akan mengalami kematian hampir tiap hari. Ya. Dan di stratum granulosum ini, kecuali dia membentuk epitel-epitel yang akan bergeser ke atas, juga disinilah dibentuknya pigmen. Karena disinilah kita dapatkan adanya sel-sel melanosit yang akan menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini pada tubuh manusia terdapat kecuali pada kulit, juga pada mata, daerah iris. Ya. Pada mata itulah pigmennya akan terbentuk dari sel melanosit juga, sama seperti pada kulit. Pigmen ini nanti akan menjadi ciri khas pada setiap suku. Coba Anda nanti lihat di internet itu, ada suku yang warna kulitnya hitam sekali, hitam legam. Ada satu suku yang kulitnya tengah-tengah, seperti pada kita, pada orang Vietnam, pada orang Filipina. Itu warnanya adalah antara sawo muda sampai sawo matang. Jadi dia tengah-tengah, terlalu gelap tidak, terlalu putih pun tidak. Nanti bergeser lagi ke daerah subtropis. Makin ke atas nanti orang itu akan makin putih. Ya, karena apa? Karena nanti memang mereka yang paling atas itu seperti di kutub jarang sekali bertemu dengan sinar matahari. Sehingga tubuhnya tidak terangsang untuk pembentukan pigmen tadi. Dan pigmen pada kulit biasanya akan sesuai dengan pigmen yang terdapat pada mata masing-masing. Kalau kulitnya gelap atau hitam, maka pigmen di matanya pun akan banyak juga. Sehingga warna pupilnya itu akan berwarna hitam. Paling banter dia warnanya coklat. Tapi nanti kalau lebih ke atas lagi, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kulitnya kuning, ada yang kulitnya berwarna agak kemerahan, dan sebagainya. Maka warna daripada iris matanya itu akan menyesuaikan. Jadi tidak mungkin seorang yang kulitnya hitam legam, kornea matanya akan berwarna biru. Ya, itu tidak mungkin. Karena nggak mungkin, kalau yang biru itu berarti pigmennya sedikit. Kalau yang kulitnya hitam legam kan pigmennya banyak sekali. Tapi zaman sekarang udah bisa
istilahnya dimanipulasi lah. Karena apa? Sekarang ada yang namanya kontak lens yang warnanya macam-macam, ada yang biru, ada yang coklat dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa menduga dari situ. Yang penting udahlah lihat kulitnya saja, ya, karena matanya itu memang bisa berekspresi kalau zaman sekarang. Oke, ya, next, lanjut. Pergantian sel epidermis itu berlangsung sekitar 1 bulan lengkapnya. Ya, jadi kalau sudah 1 bulan, seluruh lapisan epidermis itu akan diganti oleh lapisan sel-sel yang baru. Tapi perlahan-lahan, jadi dia bisa tiap hari, 2 hari sekali itu bagian paling atasnya dulu yang rontok, kemudian dari bawah terus dibentuk sel-sel epitel yang baru. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada bagian paling bawah yaitu pada zona germinativa tadi terdapat pigmen melanin, ya, yang dibentuk dari sel melanosit tadi. Di mana melanin ini kecuali memberi warna terhadap kulit, dia juga berfungsi untuk menahan efek negatif daripada sinar ultraviolet. Ya, masalahnya kalau sering sekali terkena sinar matahari, maka sel atau melanin, pigmen melanin itu akan dibentuk lebih banyak. Ya, dia akan meningkatkan pembentukan pigmen melanin tadi. Sehingga orang-orang kulit putih tuh yang tidak senang dengan kulitnya yang putih, dia sering sekali berjemur di sinar matahari. Jadi mereka pun bisa juga, tapi mereka tidak mungkin bisa jadi hitam legam, itu nggak mungkin. Paling bisa warna kulitnya menjadi coklatan seperti orang-orang kita. Ya. Kemudian pada setiap orang, mau yang kulitnya putih, kayak kulitnya hitam, ya, kulitnya kuning, itu nanti kalau pada saat-saat dia terkena sinar matahari, pada saat dia olahraga ataupun banyak sekali keaktifan yang dia lakukan, maka kulitnya akan berwarna kemerahan. Ya, kenapa? Karena pembuluh darah yang ada pada jaringan dermis tadi akan mengalami vasodilatasi atau mengembang. Sehingga dengan banyaknya pembuluh darah yang mengembang di bawah kulit itu, maka kulitnya akan menjadi kemerahan. Terutama pada daerah-daerah kulit yang agak tipis. Ya. Oke, lanjut, next. Sekarang kita lihat lapisan kedua dari kulit, yaitu dermis atau korium. Disinilah di lapisan yang kedua pada dermis atau korium ini terdapat semua jaringan ataupun organ yang diperlukan di kulit. Dermis ini dibentuk oleh serabut-serabut kolagen, serabut-serabut elastis, kemudian jaringan-jaringan fibrosa yang pada saat muda sampai usia dewasa atau menjelang tua itu lengkap di sana. Disinilah yang akan menentukan atau menyebabkan kulit itu terlihat menjadi mengkilat atau kencang. Anda bisa bedakan kan, coba kulit bayi atau kulit anak-anak dibandingkan dengan kulit yang sudah dewasa. Berbeda. Pada bayi itu paling kencang, kan Anda bisa lihat nanti pada pipinya, pada badannya dan sebagainya. Ya. Kemudian pada anak-anak juga masih bagus. Nanti semakin usia itu meningkat tua, kita tidak akan bisa menghindari. Karena itu merupakan gambaran yang diperlihatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kamu usianya sudah meningkat atau sudah tua kasarannya. Di mana nanti di situ mulailah serabut-serabut kolagen, serabut-serabut elastis itu berkurang dan hilang. Karena yang menyebabkan kulit kita kelihatan kencang itu, ya, itu adalah yang tadi itu, serabut-serabut itu tadi. Bukan sel-sel lemak, bukan. Ya. Atau bukan epidermis tadi yang di luar, bukan. Tapi yang di bagian dermis itulah yang menyebabkan kulit kita terlihat kencang atau keriput seperti pada orang tua. Dan kehilangan itu tidak bisa dicegah. Mungkin manusia berusaha keras
dengan penyuntikan, dengan operasi, dengan segala macam. Tapi tidak akan bisa dibohongi. Tetap saja akan ada perbedaan. Ya, meskipun itu diusahakan sebagaimana ya sekuat tenaga lah dengan ilmu pengetahuan kita, itu tidak mungkin. Nah, kalau dulu biasanya pada orang hamil atau orang gemuk suka kelihatan pada kulitnya itu, apalagi kalau yang kulitnya agak gelap, adanya seperti garis-garis yang warnanya putih. Jadi seperti kulit yang pecah gitu, yang disebut stretch mark atau strie. Tapi kalau sekarang sudah banyak obat-obatan, jadi nggak usah takut untuk Anda mahasiswi nanti kalau hamil dan sebagainya, tidak usah takut, karena kalau sekarang banyak obat-obatan yang bisa untuk apa? Ya, sehingga kulit kita itu bisa menyesuaikan. Karena itu biasanya diakibatkan oleh karena regangan daripada dermis tadi. Ya, sehingga akhirnya terpisah kulit-kulit tadi itu seperti ada yang pecah. Tapi sekarang udah ada obatnya, jadi jarang lagi yang mengalami hal seperti itu. Kalau zaman dulu banyak sekali dan itu nggak bisa hilang. Ya, itu biasanya akibat daripada putusnya serabut-serabut elastis yang ada pada daerah dermis tadi, yang menyebabkan kulit kita kencang. Jadi pada orang yang terlalu gemuk atau pada kehamilan itu terjadi. Tapi sekarang nggak lagi. Ya. Baik, kita lihat sekarang apa saja yang ada di dalam dermis. Pertama adalah pembuluh darah dan juga otomatis pendampingnya, yaitu pembuluh limfe atau pembuluh limpatik. Kemudian yang kedua itu adalah ujung daripada saraf-saraf sensoris atau somatis seperti yang tadi saya katakan, di mana itu nanti akan merupakan saraf sensorik yang akan menerima impuls atau rangsangan dari luar tubuh kita. Ya. Yang ketiga itu adalah kelenjar keringat dengan salurannya. Dan yang keempat nanti kita dapatkan adanya rambut. Rambut itu ada pada seluruh tubuh kita kecuali di mana yang nggak ada? Di bibir, di telapak tangan, dan juga di telapak kaki. Kalau nggak percaya Anda boleh periksa ada nggak rambut di sana. Ya, kalau ada rambut, nah itu curiga tuh, mesti ada sesuatu hubungan dengan yang ada rambutnya di tangan. Ya, oke, nggak, itu gurau aja. Ya. Kemudian rambut itu, nanti saya perlihatkan gambarnya, itu nempel pada rambut ada semacam otot polos yang dinamakan musculus erector pili, yaitu otot penegak rambut. Tahu kapan itu berfungsinya? Biasanya kalau Anda terkejut, ya, atau ketakutan, atau kedinginan, maka otot itu tadi akan kontraksi. Kalau kontraksi, bulu itu akan ditarik dan dia berdiri tegak. Jadi itu munculnya pada keadaan-keadaan tertentu saja, tidak tiap saat. Yang sebagian besar waktunya dari otot itu diam saja, dia nggak ada kerjaan. Ya. Dan yang terakhir, kecuali kuku, ini adalah kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini adalah semacam kelenjar yang menghasilkan lemak. Ya, nanti kita lihat tampilannya. Next, lanjut. Kita lihat vaskularisasinya, tadi kan sudah saya tekankan bahwa di epidermis tidak ada pembuluh darah. Pembuluh darahnya berasal dari pembuluh darah yang berasal dari subkutis, ya, dari di bawah kulit, kemudian dia masuk ke dalam dermis, dan kemudian membentuk anyaman kapiler pada bagian bawah daripada epidermis. Dari situlah nanti diserap secara absorpsi masuk ke dalam epidermis untuk memberi kehidupan kepada bagian epidermis tadi. Ya. Next, lanjut. Nah, di sini bisa saya jelaskan semuanya. Kulit ini tidak ada pori-porinya. Ya, yang seperti yang Anda lihat itu pori-pori itu adalah untuk penguapan air saja. Jadi penguapan
air itu akan keluar setiap hari dan jumlahnya lumayan, 500 cc per hari, 400 sampai 500 cc per hari. Lubang-lubang yang lainnya diisi oleh rambut dan diisi oleh ujung daripada kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Rambut sendiri tumbuh dari bagian bawah epidermis. Sel-sel epidermis itu bagian bawahnya dia akan masuk ke dalam dermis. Nanti di bawah sini dia akan bentuk yang namanya bulbus, ya, bulbus rambut. Kemudian dia membentuk akar rambut dan yang di luarnya adalah batang rambut. Rambut ini pada keadaan berbaring pada kulit ini, kecuali yang ada di rambut kepala. Tapi di rambut kepala tuh bukan berarti ototnya kontraksi, tidak, tapi memang dia bentuknya seperti itu. Ya. Kemudian Anda lihat di sini, ini ada otot polos yang nempel pada kulit bagian bawah epidermis ini. Ini yang dinamakan tadi musculus erector pili. Nah, dia kalau kontraksi narik, maka rambut itu akan berdiri seperti ini semua. Di mana hal ini hanya terjadi pada keadaan tadi yang saya sebutkan, kedinginan, ketakutan, atau hal-hal yang menimbulkan stres pada seseorang. Jadi dipengaruhinya nanti secara psikis oleh sistem saraf tidak sadar. Di sini juga kita dapatkan adanya kelenjar sebaceus. Kelenjar sebaceus ini menghasilkan semacam lemak atau minyak dan dia akan membasahi dan beri makanan kepada rambut ini. Sehingga rambut Anda selalu terlihat mengkilat, ya. Hitamnya itu karena adanya pigmen yang ada pada daerah dasar rambut ini. Pigmen itulah yang memberi warna kepada rambut kita. Sehingga rambut orang itu bermacam-macam kan, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya pirang, ya, dan sebagainya. Sedangkan yang warnanya putih itu berarti tidak ada warnanya. Seperti saya ini nih, yang ada yang putihnya, maka itu adalah karena pigmen di sini sudah habis, ya. Nah, sehingga warnanya akan menjadi putih. Hasil daripada kelenjar sebasia ini diproduksi, kemudian akan meminyaki rambut ini dan juga nanti akan meminyaki permukaan kulit. Jadi kelenjar sebasia ini pada umumnya nempel pada rambut, kecuali, nah nanti ada kecualinya, nanti saya jelaskan di belakang. Jadi dia akan melembabkan permukaan kulit dan juga akan meminyaki rambut ini sehingga rambut itu menjadi sehat dan mengkilat. Karena kalau tidak ada kelenjar sebasia ini, Anda bisa bayangkan kulit kita kalau kering. Kalau kering kan pecah-pecah kulit itu, ya, rontok gitu ininya. Nah, itu kan biasanya tidak disenangi oleh kita semua, terutama pada wanita. Jadi yang pertama tadi adalah rambut yang dibentuk oleh sel-sel bagian bawah daripada epidermis. Otot rambut yang kedua. Nah, sekarang kita lihat adanya glandula sudorifera atau kelenjar keringat. Dia berada dalam dermis, tapi dia nanti salurannya keluar di permukaan kulit. Ini nanti akan dirangsang oleh sistem saraf tidak sadar untuk memproduksi keringat dan kemudian mengeluarkannya di permukaan kulit. Yang ketiga adalah pembuluh darah. Nah, ini dia pembuluh darah, ya. Pembuluh darah yang banyak cabang-cabangnya nanti membentuk kapiler-kapiler yang akan menempel pada bagian bawah daripada epidermis tadi untuk memberi makanan ke daerah permukaan kulit. Kemudian yang selanjutnya ini adalah itu yang tadi saya katakan saraf-saraf sensoris kulit. Nah, ini macam-macam nih, ada corpus Meissner, ada corpus Pacini, ada juga yang mungkin berupa hanya ujung-ujung saraf saja yang berada pada bawah kulit kita. Jadi epidermis dibentuk oleh sel-sel epitel berlapis di sini yang bentuknya berbeda-beda dari permukaan sampai ke bagian dasar, di mana di bawahnya nanti ada yang namanya lapisan germinatif.
atau zona germinatif. Ya. Nah, kemudian di bawahnya tadi seperti tadi kan sudah saya jelaskan adanya rambut dengan ototnya dengan kelenjar sebasea, kemudian ada granula slurifera, ada pembuluh darah, dan juga ada serabut saraf yang berada pada daerah dermis. Oke. Jadi ini Anda lihat di sini batasnya tadi ya. Ya, udah. Oke, lanjut. Naik. Pembuluh darah tadi sudah saya jelaskan bahwa itu akan membentuk jaringan halus. Kemudian membentuk jaringan kapiler berada di bawah epidermis tadi. Jadi di situ nanti nutrien, oksigen yang diperlukan oleh lapisan epidermis akan masuk secara diabsorpsi di bagian bawah daripada epidermis. Tadi ujung saraf sensoris sudah saya jelaskan. Ada beberapa bentuk yaitu ujung yang bebas, ada corpus pasini, dan juga ada corpus Meissner. Oke, next, lanjut. Jadi nantinya setiap rangsangan dari luar, seperti Anda meraba benda yang panas, langsung tangan Anda tarik. Meraba benda yang tajam, sama juga. Tidak mungkin Anda tekan tangan Anda di permukaan benda yang tajam tadi, karena nanti pasti akan merobek atau melubangi kulit kita. Jadi itu fungsinya daripada saraf-saraf sensoris yang ada pada bagian dermis dari kulit manusia. Kulit pada manusia tebalnya tidak sama. Ada daerah yang kulitnya permukaannya tipis sekali, sama seperti serabut saraf tadi. Ada daerah-daerah tertentu yang serabut sarafnya banyak. Ada pula daerah-daerah tertentu yang serabut sarafnya sedikit, sehingga dia tidak begitu peka. Kemudian dari ketebalan kulit, ada kulit yang tebal dan juga ada kulit yang tipis. Nah, yang tebal ini Anda gampang kan taunya telapak tangan dan telapak kaki. Karena apa? Karena dua tempat itulah yang paling sering bekerja. Betul kan? Coba. Kalau telapak kaki, ya pasti banyak kerjanya. Orang kita kalau jalan, lari, olahraga, semua pakai telapak kaki. Jadi kalau di situ kulitnya tipis, sebentar aja bisa robek. Karena dia harus menahan beban tubuh kita, dan dia juga harus selalu bersentuhan dengan dunia luar. Tangan juga demikian. Tangan ini yang paling banyak kerjanya, buat nyisir, buat makan, buat menulis, ya, buat berjabatan tangan, buat mengangkat barang, dan sebagainya. Sehingga ini juga sama, harus tebal. Mungkin kalau Anda yang tidak pernah bekerja berat, ngapain dipikir tebal-tebal. Tapi Anda coba perhatikan. Kalau kuli-kuli di pasar itu kan harus mengangkat barang berat. Dia harus mengangkat tas-tas yang berat. Dia harus mendorong gerobak dan lain sebagainya. Jadi ini harus lebih tahan dibandingkan dengan kulit pada punggung tangan. Di situ bedanya. Sekarang kita lihat kenapa bisa berbeda kulit tebal dengan kulit tipis. Yang pertama, kulit tebal itu tidak mempunyai rambut. Kalau kulit tipis kan seluruh tubuh kita kulitnya tipis, itu pasti ada rambutnya. Yang kedua, epidermisnya tebal, yang ini epidermis tipis, ya udah nggak usah dibilangin ya, pasti demikian. Dan di sini karena dia tebal, maka sel-sel pada tiap lapisan itu akan jelas. Pada permukaan dia epitelnya gepeng, makin ke bawah dia bentuknya makin kubus, kemudian makin panjang. Tapi kalau pada kulit yang tipis, karena lapisan epidermisnya tipis, maka sel-selnya pun tidak begitu jelas. Pada kulit yang tebal, ini yang tebalnya itu yang terutama adalah lapisan tanduk atau stratum corneum. Dan Anda bisa bayangkan pada binatang itu stratum corneumnya bisa berubah menjadi seperti pada kuda itu kuku di bawahnya. Pada sapi juga demikian. Pada kerbau pun demikian, ya. Bahkan kalau Anda perhatikan pada anjing atau kucing, coba kucing aja yang ada di rumah Anda pegang,
Kemudian pegang telapak kakinya, itu tebal sekali kulitnya di sana karena digunakan untuk berjalan atau berlari. Ya. Jadi kulit tebal hanya kita dapatkan pada telapak tangan dan telapak kaki, sedangkan kulit tipis pada seluruh tubuh kecuali yang ada di telapak tangan dan telapak kaki. Oke, lanjut, next. Sekarang kita lihat lagi rambut. Rambut kan ada di seluruh tubuh kita kecuali di telapak tangan dengan telapak kaki tadi. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya ceritakan bahwa rambut itu dibentuk oleh pertumbuhan sel yang bagian bawah, yang paling bawah dari epidermis masuk ke dalam dermis, ya, kemudian di sana dia membentuk bulbus atau folikel rambut, ya, kemudian bulbus inilah yang akan menumbuhkan rambut keluar. Warnanya tadi sudah saya bilang, warna rambut itu biasanya menyesuaikan dengan warna kulit dan warna di iris. Ya, jadi biasanya pada kulit yang agak gelap atau yang gelap seperti kita, orang Afrika dan sebagainya, itu rambutnya pada umumnya hitam. Nggak ada orang Indonesia yang rambutnya pirang ataupun merah gitu, nggak ada. Itu pasti dicat gitu, ya. Karena apa? Karena pigmennya akan sesuai dengan pigmen pada kulitnya tadi. Nah, kan tadi saya sudah bilang bahwa warna rambut banyak macamnya. Dan itu ditentukan oleh jumlah pigmen melanin yang dibentuk pada akar rambutnya tadi. Kalau rambut itu sudah menjadi uban atau berwarna putih, maka melanin pigmen itu tidak ada lagi. Jadi sudah diganti di bawahnya itu dengan gelembung udara yang tipis. Pada rambut kita dapatkan tadi kelenjar sebasea yang menghasilkan lemak atau minyak, dan yang kedua adalah otot erektor pili. Ya. Hampir seluruh permukaan kulit yang tipis itu mengandung atau mempunyai rambut, tapi tidak pada bibir. Ya, itu kulit ini di sini masih kulit, tapi tidak ada rambutnya kan, kecuali bagian bawahnya. Kalau pada bibirnya nggak ada rambutnya. Kasihan itu kalau ada rambutnya nantinya. Ya, atau erektor pili tadi hanya berfungsi untuk menarik rambut sehingga berdiri pada keadaan-keadaan tertentu saja, dan itu dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik yang bereaksinya biasanya secara fisis pada saat ketakutan atau kedinginan. Biasanya kalau kedinginan Anda bisa raba yang di sini nih, yang di kuduk biasanya itu rambutnya pada berdiri, ya. Oke, lanjut next. Tadi sudah saya jelaskan bahwa rambut itu merata di seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Dia tertanam dalam satu kantong atau folikulus pili. Ya. Nanti rambut itu folikelnya diselubungi oleh selubung akar luar dan selubung akar dalam serta bulbus pili yang terdapat pada dasar daripada folikel rambut, yaitu di daerah akar. Rambut itu nanti yang nonjol di atas kulit itu merupakan skapus atau batang rambut, sedangkan yang berada di bawah kulit dinamakan ladix atau akar rambut. Dia berada di bawah permukaan epidermis. Next, lanjut. Nah, kelenjar sebasea. Memang ini kelenjar ini umumnya nempel atau bersama-sama dengan rambut. Di mana kelenjar sebasea itu pada seluruh tubuh akan menghasilkan sebum atau minyak, dan dia itu paling aktif pada usia apa? Pada usia akil balik atau pubertas. Mungkin sebagian dari Anda pasti udah ngalami bahwa pada usia pubertas itulah sering terdapat yang namanya gangguan jerawat. Gangguan jerawat itu akibat daripada produksi kelenjar sebasea itu berlebihan, tapi kemudian kadang-kadang
di tempat rambut itu keluar, dia tertutup oleh kotoran. Sehingga akhirnya lemaknya numpuk di bawah kulit dan muncullah dia sebagai jerawat yang bisa terinfeksi dan disebut komedo. Ya. Nanti biasanya kalau udah tambah usianya, produksi daripada kelenjar sebasea itu akan menurun. Sehingga Anda jarang kan lihat orang-orang, misalnya katakanlah dosen Anda ada jerawatan gitu, jarang kan. Mana ada. Anda pernah lihat orang-orang dewasa yang jerawatan itu? Nggak ada kan. Sangat-sangat sedikit sekali. Tapi pada usia remaja biasanya mereka yang sibuk mencari obat-obat anti jerawat. Ya, itu karena itu tadi, karena memang pada usia itulah produksi daripada kelenjar sebasea itu meningkat. Kelenjar sebasea ini seperti tadi biasanya bersama-sama dan bermuara di folikel rambut. Ya, tapi kelenjar sebasea ini pun sama dengan rambut. Tidak ada pada telapak tangan dan telapak kaki. Memang saya juga pernah berpikir, saya bayangkan kalau nggak ada rambutnya pun, misalnya ada kelenjar sebaseanya saja di telapak kaki, bagaimana Anda bisa jalan? Kalau nggak pakai sepatu atau sandal, pasti akan terpeleset karena selalu dilapisi minyak telapak kakinya atau telapak tangannya. Anda pun susah untuk memegang sesuatu. Disitulah Tuhan sudah membuatkan demikian rupa begitu lengkap dan kompleks dan sempurna. Sehingga pada telapak tangan dan telapak kaki tidak didapatkan adanya kelenjar sebasea dan rambut. Karena kelenjar sebasea ini bisa saja ada sendiri tanpa adanya rambut. Yaitu pada daerah-daerah mana? Bibir, kelopak mata, dan juga pada daerah kelamin. Ya. Jadi kelenjar lemaknya itu langsung keluar di permukaan bibir, di permukaan kelopak mata juga. Fungsinya daripada kelenjar sebasea ini, rambut kita jadi halus, jadi lembut dan juga berkilau. Ya, di samping memang itu sebabnya kenapa Anda diharuskan mandi. Kenapa Anda diharuskan berapa kali untuk cuci rambut dengan sampo. Karena apa? Pada waktu rambut itu keluar dari permukaan kulit, itu kan ada celah antara rambut dengan kulit tadi. Dan kita setiap hari kan kena debu, ya, kena polusi ataupun kotoran-kotoran yang lain, itu nempel tuh di permukaan kulit. Sehingga kalau dibiarkan dia menutup. Ya, itu sebabnya kenapa kalau dicuci dia akan bersih lagi. Jadi itulah fungsinya daripada kebersihan kulit. Ya. Dan di sini juga tadi sudah saya jelaskan bahwa aktivitas dari kelenjar sebasea ini akan meningkat saat pubertas dan akan menurun usia lansia. Lanjut, next. Kita lihat kelenjar yang satu lagi. Kalau yang satu tadi kelenjar sebasea nempel di rambut. Kalau yang satu ini kelenjar keringat, dia berdiri sendiri. Ya. Berbeda dengan kelenjar sebasea tadi, maka kelenjar keringat ini paling banyak terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian di daerah aksila atau ketiak dan juga di lipat paha. Tadi sudah saya perlihatkan di gambar bahwa badan daripada kelenjar itu dapat pada daerah subkutan atau subdermis dan dermis. Salurannya terus ke atas dan muncul di permukaan kulit. Ya. Mungkin Anda pernah punya teman atau mungkin kenalan yang biasanya kadang-kadang suka disebutkan, maaf, oleh orang-orang tuh bau badan katanya. Ya, pasti Anda pernah ketemu atau pernah punya teman seperti itu. Sebetulnya kelenjar keringat itu kalau menghasilkan keringat itu jernih. Dia hanya natrium tadi, sehingga keringat itu terasa asin. Nanti kalau nggak percaya Anda boleh coba kalau Anda sudah olahraga. Keringat itu asin, berbeda dengan
air yang diuapkan dari permukaan kulit itu adalah hanya air biasa. Di daerah aksila memang itu ada suatu ciri khas, dan kalau Anda sering olahraga pakai kaos yang ada lengannya, jadi ketiaknya tertutup, coba kalau nggak percaya, Anda boleh sudah olahraga, jangan dicuci. Simpan aja kaos tadi. Terus Anda olahraga lagi, nanti simpan lagi. Nggak usah dicuci dulu. Maka di sana akan tampak adanya warna yang lebih gelap. Bisa berwarna agak gelap atau berwarna kuning pada daerah ketiaknya. Itu diakibatkan apa? Karena kelenjar keringat yang ada pada daerah ketiak, keringatnya yang dihasilkan tidak jernih seperti di tempat lain. Di sana berupa cairan yang menyerupai susu, tapi nggak berbau, ingat. Jadi biarpun Anda biarkan disimpan gitu, itu tidak akan berbau. Hanya satu hal, kalau satu kali kelenjar-kelenjar keringat di daerah ketiak tadi terkena infeksi bakteri, di mana bakterinya ini adalah model bakteri yang membusukkan, maka terjadilah apa yang namanya disebutkan bau ketiak atau bau badan tadi. Ya, tapi itu sebabnya yang begitu sebetulnya bisa diobati. Datangi saja ke dokter kulit, nanti pasti akan diperbaiki dan diobati. Jadi jangan langsung kalau seperti dibilangin oleh orang-orang tua zaman dulu tuh, oh itu makannya jorok katanya. Sampai saya dulu pernah tanya tuh, emang yang makannya jorok tuh yang gimana? Kan semua orang makannya sama saja. Makan nasi pakai ikan atau daging atau telur, ya, atau sayuran, buah-buahan, kan semuanya sama. Dulu pernah, ya waktu saya masih remaja itu dibilangin, makanya jangan terlalu banyak makan. Kalau di Sunda kan sering makan pete lah, jengkol lah, segala macam gitu. Tapi saya lihat orang-orang yang banyak makan jengkol, makan pete, belum tentu dia bau ketiaknya. Ada yang cuek-cuek saja, padahal dia hampir dalam seminggu tuh 2 atau 3 kali makan jengkol atau pete. Jadi bukan dari makanan yang intinya. Intinya adalah itu tadi, kalau kelenjar keringat yang ada di ketiaknya itu terinfeksi oleh bakteri, saya belum tahu penyebabnya gimana. Apakah dia kurang menjaga kebersihan? Memang dugaan selama itu demikian. Ya, atau mungkin ada hal-hal lain, tapi yang jelas kalau sudah kena infeksi, maka keringat yang keluar dari daerah ketiaknya itu, yang kelenjarnya terinfeksi oleh bakteri akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ya, kelenjar keringat juga sama dipengaruhi oleh saraf simpatis, dan kelenjar keringat ini akan sangat berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Oke, next, lanjut. Kita lihat kuku nih. Kuku ini seperti tadi saya bilang. Nah, Anda lihat nih. Kuku ini merupakan bagian paling ujung di daerah jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Dia merupakan kulit yang sudah mengalami variasi atau berubah. Dan itu sama sebetulnya dengan cakar ataupun tanduk yang ada pada hewan. Ya, jadi ini adalah lapisan tanduk yang tebal. Sebetulnya di sini juga ada lapisan tanduk, tapi tipis pada kulit kita itu. Kan kulit kita itu bagian luarnya tadi saya udah jelaskan, itu merupakan lapisan tanduk atau stratum corneum, tapi tipis. Di mana dia selalu mengelupas setiap hari. Nah, ini dia menebal di sini. Inilah yang menjadi kuku. Dan di sini ada bagian kukunya, ya, kemudian ada bagian tepi bebas dari kuku yang biasanya kita potong setiap beberapa hari atau seminggu sekali, ya. Dan kemudian ada yang namanya akar kuku yang masuk ke dalam bagian kulit di bawah, di ininya, di belakangnya. Dia masuk, ini adalah akar kuku di sini. Ini kukunya, ini yang di bawah ini adalah bantalan kuku sama dengan bantalan kulit yang lain. Ya. Dan ini adalah tepi bebasnya tadi. Akar kuku ini biasanya melekat pada bagian bawah daripada kulit di belakangnya.
Ya, kemudian di situ juga nanti ada semacam lapisan tipis dari kulit yang menutup bagian bawah daripada kuku. Nah, biasanya kalau Anda perhatikan coba kukunya. Lihat sendiri di bagian bawahnya ada suatu lengkungan, yaitu lapisan tipis daripada kulit yang menutupi bagian bawah dari kuku yang bentuknya seperti bulan sabit, itu dinamakan lunula. Ingat ya. Nah, ini kan tepi bebas kuku yang tadi saya bilang suka dipotong berapa hari sekali. Kemudian ini adalah badan atau lempengan kukunya, dan bagian bawahnya adalah akar kuku. Akar kuku kan terdapat di sini di bawah kulit. Nanti yang di sebelah sininya ada yang tertutup lapisan tipis daripada kulit atau kutikula. Inilah daerah yang disebut lunula yang seperti bulan sabit. Oke, lanjut. Next. Jadi kuku ini terdiri dari apex, bagian ujung yang tadi suka dipotong, kemudian korpus atau badan dari kuku, ya, dan kemudian yang terakhir adalah radix, di mana sedikit yang tertutup oleh lapisan kulit tipis itu dinamakan lunula tadi. Jadi mulainya dari radix, kemudian dia akan tumbuh, retinisasi, dan kemudian menjadi lempeng kuku. Lanjut. Kita lihat sekarang, kita bahas satu persatu fungsi daripada kulit. Pertama adalah proteksi atau melindungi, di mana kulit kita itu mempunyai lapisan anti air. Anti air, karena apa? Kalau Anda mandi, kulit itu tidak akan tembus ke dalam tubuh. Anda kalau berenang, Anda jadi menggelembung karena airnya masuk ke dalam tubuh kita. Enggak kan? Jadi kulit itu melindungi tubuh kita supaya air dari luar itu tidak bisa masuk. Dan air dari dalam pun tidak banyak keluar, kecuali dengan pengaturan tadi, lewat kelenjar keringat atau lewat penguapan air di permukaan kulit. Ya, sehingga cairan di dalam tubuh kita yang jumlahnya sekitar setengahnya itu tetap tersimpan di dalam jaringan, ya, dan kulit itu akan mencegah terjadinya penguapan berlebihan. Itu sebabnya pada orang-orang dengan luka bakar yang cukup luas, kehilangan cairannya cukup banyak atau banyak sekali. Karena kulitnya terbuka, kulitnya hilang kan. Nah, maka cairan itu lewat pembuluh darah langsung bisa menguap. Tapi dengan adanya kulit, maka dia dilindungi. Karena kulit kan tidak sampai ke epidermis, dia hanya di daerah dermis saja. Dan ke dalam tubuh kita pun air tidak bisa masuk, ya. Di samping itu kita juga dilindungi terhadap sinar ultraviolet, ya. Sedangkan yang lain-lainnya juga kita akan terlindung dari bakteri yang akan masuk dalam tubuh kita, kecuali ada luka terbuka pada permukaan epidermis. Oke, lanjut. Next. Nah, pembentukan vitamin D tadi kan sudah saya ini kan. Namanya bakal vitamin D itu adalah ini, dehidrokolesterol. Nanti bersama-sama dengan sinar ultraviolet. Di sini saya sebutkan dari matahari pagi karena apa? Kalau di matahari pagi, Anda terpajan oleh sinar matahari yang mengandung ultraviolet cukup banyak pun, Anda kan nggak akan jadi hitam. Karena apa? Karena sinar ultravioletnya tidak begitu tajam, tidak begitu banyak. Sehingga dia tidak akan meningkatkan pembentukan melanin pada kulit kita. Tapi kalau siang hari, memang perlu sinar ultravioletnya. Tapi kalau Anda 2-3 jam tiap hari nongkrong di bawah sinar matahari pada jam 11 sampai jam 1, ya nggak usah dinyalahin saya nantinya kalau udah sebulan kemudian kulit Anda jadi bertambah hitam. Ya, vitamin D-nya sih mungkin banyak, tapi efek sampingnya itu melaninnya jadi bertambah. Vitamin D ini nanti akan masuk ke dalam darah, kemudian bersama kalium dan fosfat, dia akan memelihara tulang kita, sama kita masih hidup.
Dan kemudian tadi vitamin D ini bersama dengan vitamin C, bersama dengan protein dan lain-lain akan membentuk sel-sel untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada manusia. Oke, lanjut, next. Indra peraba atau indra perasa tadi sudah saya jelaskan. Jadi stimulus dari luar itu kan bisa berupa tekanan, bisa berupa sentuhan, bisa berupa perubahan temperatur, atau permukaan-permukaan yang berbeda-beda, tajam, tumpul, kasar, halus, dan sebagainya. Ya, sehingga apa? Sangat berbeda jumlahnya daripada saraf-saraf yang banyak tadi. Mungkin seperti di bibir, itu akan lebih banyak ujung-ujung saraf yang akan merasakan sentuhan. Tapi mungkin pada jari-jari tangan lebih banyak ujung-ujung saraf yang bisa membedakan antara kasar dan halus, panas dan dingin, dan sebagainya. Jadi berbeda-beda jumlahnya di tiap permukaan kulit ini. Jelas ya? Lanjut, next. Nah, ini yang tadi yang mau saya jelaskan itu pengendali suhu tubuh atau pengatur panas. Suhu tubuh kita normal adalah sekian. 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau Anda demam oleh sebab apapun, pada saat sekarang ini jangan coba-coba masuk ke mall ataupun masuk ke supermarket atau ke tempat-tempat tertentu yang merupakan fasilitas publik umum. Karena apa? Di situ dibatasi. Kalau Anda pada suhu 38 derajat Celcius, Anda akan diusir keluar, tidak boleh masuk. Meskipun Anda bilang bahwa saya kan demamnya karena flu. Nggak bisa, udah kalau demam itu kalau pada saat sekarang udah diam aja di rumah sampai sembuh. Ya, karena yang di supermarket itu nggak akan tahu Anda kena flu atau Anda kena corona atau kena apa. Yang jelas kalau udah di atas 37,5, Anda tidak boleh masuk. Jelas ya? Nah, jadi pada saat sekarang memang kalau Anda demam lebih baik tinggal di rumah. Karena apa? Di atas 37,5 derajat Celcius itu sudah dikatakan tidak normal. Ya, berarti ada sesuatu di dalam tubuh manusia tadi. Penyebabnya bisa macam-macam. Mulai daripada infeksi atau hanya peradangan biasa atau mungkin Anda habis bekerja. Anda kalau habis bekerja berat ataupun olahraga pasti temperatur tubuh Anda akan meningkat itu. Karena pemeriksaan temperatur itu di luar. Dan pada saat Anda kegiatannya berlebih, pembuluh darah itu akan vasodilatasi dan itu akan menimbulkan panas yang dikeluarkan dari tubuh dan menyebabkan peningkatan temperatur pada permukaan kulit Anda. Ya. Jadi pada waktu suhu tubuh meningkat ini, kapiler kulit akan berdilatasi, kulit nanti akan berwarna kemerahan, di mana fungsi daripada pembuluh darah yang vasodilatasi tadi untuk mengeluarkan cairan. Itu adalah untuk melepaskan panas dari tubuh kita. Caranya itu dengan penguapan, ya. Kemudian yang kedua pemancaran panas yang dilepaskan baik itu ke pakaian kita, ke sepatu kita ataupun ke lingkungan kita, dan dengan konduksi. Jadi ada 3 hal yang dilakukan pada saat tubuh kita mengalami peningkatan suhu. Kenapa sih harus stabil suhunya? Karena seperti tadi, seperti juga masalah asam basa, ya, tubuh kita harus netral. Pada masalah suhu juga sama. Kalau suhu tubuh kita terlalu panas atau terlalu dingin, maka jaringan-jaringan dan organ tubuh kita itu akan menurun fungsinya. Dia masih bisa bekerja tapi menurun fungsinya, ya. Jadi disitulah tubuh kita dengan lewat sistem kardiovaskular tadi berusaha untuk membuang panas tadi keluar. Biasanya kalau udah berkeringat, panasnya keluar, maka temperatur tubuh kita akan menurun kembali. Ya. Next, lanjut. Dan memang pada saat demam itu
kulit kita akan terasa hangat atau panas, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat keadaan normal, ada yang dinamakan apa? Insensible water loss. Ini tidak main-main, sekitar setengah liter atau 500 cc. Dan di sini biasanya pada saat insensible water loss ini, tubuh kita akan kehilangan panas atau heat loss, ya. Tapi ini tidak bisa jadi kalau kita raba kulit kita sih biasa-biasa saja. Tapi memang setiap saat harus dilepaskan panas itu. Karena apa? Karena dalam tubuh kita juga terbentuk panas pada saat terjadinya metabolisme tadi. Metabolisme kan terjadi di seluruh tubuh. Sehingga panas yang berlebih tadi harus dikeluarkan. Ya. Oke. Lanjut, next. Fungsi yang terakhir adalah pemulihan luka. Anda mungkin di sini bertanya-tanya, kan biasanya kalau pemulihan luka bagaimana terjadinya? Apa saja yang berperan? Kita lihat di sini. Kita sebagai manusia normal, setiap hari pasti kita akan mengalami trauma atau cedera. Seperti tadi yang saya bilang, minimal kita kena sinar matahari, itu trauma, stres pada kulit kita. Kita kadang-kadang kebentur di pintu, atau kebentur mau masuk kendaraan, atau mau naik kendaraan, entah kakinya, entah tangannya. Setiap saat kita pasti akan mengalami hal itu. Dan kemungkinan terjadinya luka selalu ada. Luka itu kan ada yang terlihat, ada juga yang tidak. Kalau kita cedera, terbentur ke pintu misalnya tangan ataupun kaki, kan Anda lihat, nggak apa-apa. Memang kalau secara kasat mata, Anda nggak bisa lihat kalau yang ringan. Tapi coba kalau Anda lihat itu misalnya pakai mikroskop atau pakai alat yang lainnya, maka di situ terlihat adanya kerusakan daripada permukaan kulit tadi. Kulit tadi mengalami kerusakan bagian permukaannya. Dan kerusakan itu tadi harus diperbaiki. Hanya otomatis kan, kalau kerusakannya minimal atau ringan, kan tadi sudah saya ceritakan bahwa setiap hari lapisan permukaan kulit ini akan diganti. Selama itu tidak merusak pembuluh darah yang berada pada jaringan dermis, atau merusak ujung saraf yang ada pada jaringan dermis, atau tidak menimbulkan pengumpulan cairan pada daerah dermis tadi, kita biasanya tidak akan mengeluh. Kita akan santai-santai saja, dan itu nanti akan sembuh sendiri tanpa bisa Anda lihat kapan itu terjadinya atau perubahan. Hanya kalau traumanya agak berat, misalnya kepukul kayu, ya, kejepit di pintu, atau ketendang ujung meja dan sebagainya, biasanya akan terjadi beberapa kemungkinan. Di antaranya kan yang paling minim biasanya daerah yang mengalami trauma tadi akan bengkak. Bengkaknya mungkin hanya berisi cairan, atau yang lebih berat lagi ada pembuluh darah yang pecah, sehingga terjadilah di sana hematom. Atau mungkin kulitnya akan robek, dan yang lebih jelek lagi mungkin tulangnya akan patah dan sebagainya. Maka di sini diperlukan beberapa kondisi untuk perbaikan luka tadi. Yang pertama adalah faktor sistemik. Faktor sistemik ini kita kena cedera, kena trauma, ataupun tidak, ini tetap diperlukan. Karena faktor sistemik ini meliputi apa? Status nutrisi dan kesehatan kita yang baik. Ya. Tapi kalau kita sedang sakit, atau kita mengalami namanya gangguan imunitas karena satu dan lain hal, atau kita punya penyakit yang katanya disebut penyakit gula atau diabetes mellitus, selama beberapa minggu ini atau beberapa bulan kita makannya malas sekali, kita karena apa? Sehingga nutrisi kita jadi jelek. Maka itu semua dapat mengganggu kecepatan penyembuhan luka, meskipun itu luka yang paling ringan. Contohnya yang agak ringan, bukan paling ringan, yang agak ringan. Anda sedang nyetrika, tiba-tiba ada telepon,
Anda angkat HP-nya, setrikanya belum dimatiin, tiba-tiba jari Anda nempel ke setrikaan tadi. Terjadilah di situ nanti perubahan warna kulit jadi kehitaman. Tapi kalau Anda dalam keadaan sehat, dalam waktu 2-3 hari kulit yang hitam tadi akan cepat lepas, kemudian akan diganti dengan kulit yang baru dan kembali lagi sembuh sempurna. Ya, itu adalah faktor sistemik tadi. Jadi faktor sistemik ini sangat akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, mempercepat perbaikan lukanya, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor lokal. Faktor lokal adalah bagaimana keadaan pembuluh darah di tempat yang terkena trauma atau cedera. Makanya kalau di situ pembuluh darahnya kurang bagus, karena mungkin ada penyempitan, ya, atau hal-hal yang lainnya, maka otomatis oksigen yang terjadinya kan terganggu. Ya. Dan kemudian kalau misalnya pada daerah luka tadi ada benda asing, entah pasir, entah kertas, dan lain sebagainya, atau mungkin yang beracun, itu juga sama akan mengganggu terjadinya pemulihan luka. Lanjut, next. Pada setiap luka akan terjadi namanya regenerasi kulit. Regenerasi itu perbaikan atau pergantian kulit yang baru. Normal, seluruh kulit tubuh kita, epidermis itu akan diganti lengkap dalam waktu 1 bulan. Meskipun setiap hari yang lepas atau yang diganti itu yang pasti itu adalah permukaan epidermisnya, yaitu stratum corneum atau lapisan kulitnya. Regenerasi kulit ini diperlukan pada kerusakan kulit, ya, seperti luka karena fisik, luka bakar, gangguan oleh infeksi, misalnya seperti burengkel, atau ada nanah, ada borok gitu. Nah, itu gangguan kulit namanya. Dan kemudian bisa juga oleh karena bahan-bahan kimia. Itu yang menyebabkan kerusakan kulit. Luka fisik itu seperti terpukul, tertusuk, teriris, ya, dan sebagainya. Maka pada proses perbaikan kulit, daerah kulit yang rusak itu harus ditutup oleh epidermis dengan baik. Tapi kalau epidermisnya itu hilang, entah itu tercabut atau tergeser atau bagaimanapun juga, atau kena luka bakar, epidermisnya hilang, maka biasanya kalau terlalu dalam itu harus dilakukan transplantasi, yaitu diambil kulit dari bagian tubuh pasien itu tadi, ditempelkan ke bagian kulit yang hilang lapisannya, mulai dari epidermis, dermis, bahkan sampai subdermis. Lanjut. Nah, ini yang terjadi pada pemulihan luka. Ini nanti akan sangat tergantung, ya, sangat tergantung kepada apa? Besarnya luka, bersihnya luka. Kemudian tadi yang seperti saya bilang, bagaimana pembuluh darah di daerah lokal ini, ya, kemudian bagaimana keadaan sistemik pasien tersebut, dan apakah dibantu oleh obat-obatan atau tidak. Setiap luka ini katakan luka terbuka, maka di sini nanti akan terjadilah yang namanya pembentukan bekuan darah. Bekuan darah itu nanti akan menyebabkan datangnya sel-sel darah yang lain yang akan melakukan fagositosis atau memakan sel-sel yang rusak dan yang mati di daerah luka ini tadi. Sesudah diperbaiki, maka hematom tadi kemudian akan datanglah jaringan-jaringan ikat. Jaringan ikat, sel-sel pemakan jaringan mati dan jaringan sel-sel yang sudah mati seperti sel darah putihnya, bakterinya, ya, dan sebagainya. Sudah itu nanti mulai drop di sini serabut, ya, serabut segala macam serabut.
kolagen, selabut elastis, dan lain-lain. Nanti pada saat lahir, jaringan-jaringan tadi kalau terlalu banyak, dia akan menimbulkan jaringan parut. Tapi kalau tidak, maka sel epitel ini akan berganti lagi dengan yang baru, dan lukanya akan sembuh sempurna. Jadi nantinya penyembuhan luka itu ada dua kemungkinan. Penyembuhan primer, di mana bekasnya hampir tidak terlihat bahwa itu bekas luka. Dan yang kedua adalah penyembuhan sekunder. Penyembuhan sekunder itu tingkatnya macam-macam, mulai dari sampai yang paling berat. Di mana bisa saja di situ ada sikatrik yang tipis, ya, berupa jaringan ikat pada permukaan kulit, atau mungkin saja dia berupa benjolan yang cukup besar seperti misalnya pada keloid. Ya. Oke, next, lanjut. Apa yang terjadi pada penyembuhan primer ataupun sekunder? Penyembuhan akan terjadi kalau pada permukaan jaringan yang rusak tadi, yang pertama akan terjadi peradangan. Di sini di celah luka tadi kan ada gambarnya, akan mengalami peradangan, akan terisi oleh bekuan darah seperti yang tadi saya sampaikan, dan juga sel-sel jaringan di sekitar luka yang mengalami kematian. Kemudian datang bersama-sama dengan pembekuan luka tadi, darah yang akan memakan sel-sel yang mati ataupun sel-sel yang rusak. Ya. Kemudian nanti datanglah sel-sel jaringan ikat yang akan membentuk serat-serat kolagen, elastis, dan sebagainya. Proses yang kedua, nanti dibentuklah sel epitel baru dari zona germinalis tadi. Zona germinalis adalah tumbuhan. Jadi di situ selalu akan dibentuk sel-sel epitel yang baru. Kalau luka tadi tidak terlalu dalam, sel epitel baru ini akan cukup tutup tadi. Sedangkan yang bekuan darah dan sel yang tadi sudah dimakan oleh sel tubuh kita sendiri, yaitu monosit dan juga PMN atau polimorfonuklear. Sehingga pada periodisasi ini nanti kita akan lihat apakah yang tadi itu adalah jaringan parut yang tipis atau jaringan parut yang tebal. Dan terakhir adalah mat. Nanti di sini jaringan sikatriksnya tipis, dia akan diganti oleh sel-sel epitel kulit yang baru. Tapi kalau cukup tebal, maka akan terjadilah parut yang cukup tebal yang dibentuk oleh sel-sel jaringan ikat tadi. Lanjut, next. Sedangkan pada penyembuhan sekunder, ini biasanya sesudah terluka, apakah itu kulitnya robek, atau teriris, atau terpukul, atau tertusuk, dan di dalamnya kotor, tidak sempat disembuhkan atau tidak sempat dibersihkan atau tidak dibersihkan. Padahal sebetulnya kejadiannya dimanapun, bersihkan saja, Anda tidak usah harus mikir ada alkohol, ada betadin dan sebagainya. Cukup dengan air yang bersih saja. Bersihkan luka tadi dengan cepat, bersih, tutup dengan has yang steril. Atau kalau tidak ada has yang steril, misalnya di lapangan ataupun di rumah kebetulan tidak sedia, cari saja kain yang bersih yang udah disetrika, udah dicuci. Tutupkan di luka tadi. Itu adalah pertolongan pertama. Jadi yang pertama dicuci dulu sampai bersih, kemudian tutup. Kalau tidak ada has, tutup aja dengan kain, diikat supaya perdarahan juga berhenti dan tidak ada infeksi dari luar masuk ke dalam kulit. Nanti kalau itu barulah di puskesmas atau rumah sakit. Supaya apa? Nanti diberikan antiseptik, pinggiran luka yang terbuka tadi akan ditarik atau dijahit, ya. Kemudian kalau perlu nanti dapat tambahan obat-obatan antibiotik dan anti sakit. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, kemudian Anda obati dengan apa saja yang ada di rumah, kemudian ditutup pakai tensoplas, udah aja, nggak minum obat apa segala macam, akhirnya luka tadi mah tutup. Tapi karena adanya mungkin pinggiran luka tadi tidak didekatkan, ya, kemudian masih ada benang asing karena Anda tidak mencucinya,
maka nantinya akan terbentuk jaringan parut, baik yang tipis maupun yang lebar. Karena pada jaringan luka yang ada infeksi atau tidak didekatkan dengan baik, sel-sel epitelkulitnya tidak mungkin akan tumbuh dengan sempurna. Baik, next, lanjut. Oke, selesai. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai integumen atau kulit. Silakan kalau ada pertanyaan.